Assalamualaikum bintang kelas, hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 50 dan 51, latihan 2.1, soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti soal nomor 3 dan seterusnya akan Kak Sari buatkan di video yang lain. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, lengkapi tabel 2.6 dengan bilangan yang belum terisi. Tabel 2.6 melengkapi bilangan. Bilangan rasional. Kolom sebelah kiri dinyatakan dalam bentuk pecahan, ada 3/20, ada titik-titik, ada 5 1/4 dan seterusnya. Kolom sebelah kanan dinyatakan dalam bentuk desimal. Intinya kita harus merubah dari pecahan ke desimal atau sebaliknya. Ada desimalnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Kayak gitu ya Dek ya. Kak Sari bantu. Yang pertama 3/20, ini bentuk pecahannya. Nah bentuk desimalnya berapa? Caranya seperti ini. Untuk memudahkan kita merubah ke bentuk desimal, itu caranya pernya itu harus kita rubah menjadi per 10, atau kalau enggak per 100, atau kalau enggak per 1000 gitu deh. Pokoknya harus ada yang nol-nolnya gini ya, bisa per 10, bisa per 100, bisa per 1000. Nah punya kita tadi 3/20. Coba kalau 3/20 itu enaknya 20 nya ini dirubah ke mana? Ke 10 atau ke 100 atau ke 1000? Enaknya dirubah ke 100 aja dek. Kenapa? Karena 20 kalau jadi 100 itu dikali 5, nanti atas juga dikali 5. Tuh jadi enak ya hitungannya. Nah 20 kali 5 100, 3 kali 5 adalah 15. Jadi 3/20 itu sama dengan 15/100. Nah kalau udah bentuk 15/100 ini dirubah ke dalam bentuk desimal sudah mudah. Caranya, karena ini per 100 berarti nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Angkanya diambilkan dari atas sini. 5-nya taruh yang paling belakang, 1-nya taruh di sini. Nah, di depan koma ini harus ada angka. Kalau dia nggak kebagian angka apa-apa lagi, kasih aja angka 0. Jadi, 3/20 bentuk desimalnya adalah 0,15. Gitu. Kita pindahkan dulu ya. 0,15. Bacanya gitu dek, jangan 0,15 ya, tapi 0,15. Sip. Nah, sekarang yang berikutnya. Di sini bentuk desimalnya ada, yaitu 0,2. Justru kita ditanya bentuk pecahannya. Siap. Kita tulis dulu ya, 0,2. Oke, kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Caranya gini, lihat di belakang koma itu ada berapa angka? Hanya ada 1 angka. Kalau hanya ada 1 angka, berarti pernya adalah per 10. Kenapa? Karena 10 ini yang memiliki 1 buah 0. Jadi kalau ada 1 angka di belakang koma, langsung bikin pernya per 10. Terus angka atasnya ambil dari sini. Karena dia angka 2, berarti ya 2. Jadi 0,2 itu bilangan pecahannya adalah 2/10. Gitu ya dek ya. Nanti 2/10 ini kalau mau disederhanakan boleh. Siapa tahu sama guru kalian disuruh menyederhanakan. Caranya ini sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 1, per 10 bagi 2 5. Nah kita ambil yang ini ya, pecahannya yang paling sederhana aja, 1/5 di sini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 5 1/4. Ini bentuk pecahannya. Pecahannya ini pecahan campuran ya. Kemudian dirubah ke dalam bentuk desimal seperti apa? Kayak gini deh. Kita tulis dulu ya. 5 1/4. Ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau ini kan masih pecahan campuran, ada bilangan bulatnya di sini. Kalau dirubah ke bentuk pecahan biasa itu gini, 4 kali 5, 20. Terus nanti ditambah 1, baru per 4. Gitu langkah-langkahnya ya. 4 kali 5, ditambah 1,
pernya tetap ngikutin per 4. 4 kali 5 20. 20 tambah 1 ya 21. Pernya per 4. Nah, jadi ini pecahan campurannya 51/4, pecahan biasanya adalah 21/4. Berikutnya, karena kita mau merubah ke dalam bentuk desimal, maka per 4 ini kita rubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Kira-kira yang paling cocok kalau per 4 ini jadi per berapa, Dek? Tentu saja jadi per 100. Kenapa? Karena 4 itu bisa jadi 100, yaitu dikali 25. Ya, kalau bawah dikali 25, atas juga dikali 25. 21 dikali 25 adalah 525. Oke, nah lagi kalau sudah seperti ini 525/100, enak merubahnya ke dalam bentuk desimal. Caranya lihat, ini kan per 100. Per 100 itu kan ada dua angka ya, nolnya ada 2 ya. Berarti nanti kita juga siapkan 2 angka di belakang koma. Nah, angkanya ambilkan dari sini. 5 taruh paling belakang, 2 taruh di sini. Nah, di depan untuk menempatkan angka 5 yang ini. Gitu deh. Jadi 5,25. Itulah bentuk desimal dari 51/4. Kita pindahkan. Sip. Lanjut lagi, bawahnya masih ada soal ya. Ini dia, bentuk desimalnya negatif 0,35. Bentuk pecahannya berapa? Nah, kita amankan dulu. Kalau di sini negatif, berarti nanti pecahannya juga negatif. Udah, sekarang tinggal yang 0,35 kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Tulis dulu 0,35. Oke, di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti nanti pernya per berapa? Pasti per 100. Karena 100 inilah yang punya 2 buah 0. Nah, terus angka atasnya ambil dari sini, Dek, yaitu angka 35. Udah, jadi 35/100. Ini bentuk pecahannya. Tetapi biasanya guru kalian akan meminta sederhanakan. Jadi 35/100 ini harus disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa ya? Sama-sama bisa dibagi 5 ini, Dek. 35 bagi 5 adalah 7, per 100 bagi 5 adalah 20. Nah, ini jawabannya 7/20. Tetapi ingat, tadi di sini kita punya negatif ya. Berarti jawabannya adalah negatif 7/20. Dah gitu. Oke, lanjut soal bawahnya lagi. Bentuk pecahannya adalah negatif 1/20. Berarti nanti bentuk desimalnya gimana? Tentu saja ada tanda negatifnya juga. Nah, sekarang yang kita rubah 1/20 menjadi bentuk desimal. Kita tulis di sini ya, 1/20 sama dengan kayak tadi, Dek. 20 itu enaknya kita rubah ke dalam pecahan atau per 10, per 100 atau per 1000. Enaknya kalau 20 itu jadiin per 100 aja dengan cara dikali 5. Maka yang atas juga dikali 5. 1 kali 5 adalah 5. Jadi 1/20 itu sama dengan 5/100. Nah, 5/100 ini kalau mau dijadikan bentuk desimal sudah gampang. Caranya, ini kan ada 2 0, berarti kita taruh 2 angka di belakang koma. Nah, masalahnya ini hanya ada angka 5, ya letakkan paling belakang. Terus di sini angka berapa dong, Kak? Kalau nggak ada angka lagi, kasih 0. Ya di sini 0 juga. Jadi 0,05 gitu. Kita pindah ya. Dan ini tadi ada negatifnya, berarti negatif 0,05. Yes. Terakhir, pada tabel ini bentuk pecahannya belum ada, tetapi bentuk desimalnya ada, yaitu negatif 5,12. Karena ini negatif, sini kita amankan dulu negatif ya, Dek ya. Tinggal 5,12 kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Kita catat di sini ya, 5,12.
Ingat, kalau mau merubah ke dalam bentuk pecahan, lihat di sini. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Berarti kita pilihnya per 100. Karena 100 lah yang punya 2 nol. Terus di atasnya tulis semua angkanya ini, Dek. 5, 1, 2. Nah, ini 512 per 100. Itu bentuk pecahannya. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, boleh. Caranya gini. Per 100-nya kita tulis ulang. Terus kita berpikir 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 512. Tentu saja 100 dikali 5 ya, karena 100 kali 5 kan 500. Agar menjadi 512, di sini dikasih angka 12 lagi. Coba cek, 100 kali 5 500. 500 tambah 12 512 tuh. Nah, ini kalau mau disederhanakan sekali lagi boleh ya. 5-nya ditulis ulang, yang ini yang disederhanakan. 12 sama 100. Sama-sama bisa dibagi 4. 12 bagi 4 adalah 3, per 100 bagi 4 adalah 25. Nah, ini jawaban akhirnya ya. 5, 3 per 25. Tapi karena tadi di sini ada negatif, berarti jawaban kita juga negatif ya. Negatif 5, 3 per 25. Alhamdulillah, selesai untuk soal nomor 1 melengkapi tabel 2.6. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 di bawahnya. Nomor 2, perintahnya gunakan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari agar pernyataan berikut bernilai benar. Pernyataannya ada di halaman 51 yang A, B, C, D. Kita mulai dari yang A dulu ya. 1/3 dengan 4/11. Kira-kira tanda yang benar yang mana ya? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Caranya gini deh. Boleh kita tulis ulang 1/3 dengan 4/11. Nah, langkah pertama, kalau mau pakai kali silang boleh lah ya. Ini triknya Kak Sari. Caranya gini, 11 dikali 1 berapa? Tentu saja 11. Terus 3 dikali 4 berapa? Tentu saja 12. Nah, 11 sama 12 ini mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 12. Berarti tandanya kita caplok ke 12-nya ini. Pokoknya yang lebih besar itu dicaplok. Ini kalau Kak Sari bilang seperti mulut ikan. Jadi gambar aslinya itu kayak gini. Nah, gitu. Jadi ini adalah mulut ikannya ya. Nah, ikannya ini pinter, dia bisa berhitung. Kalau dia disuruh memilih makanan sebanyak 11 dengan makanan sebanyak 12, maka dia akan langsung memilih makanan yang 12. Makanya mulutnya menghadap ke yang 12. Berarti dengan kata lain, 1/3 dengan 4/11 itu lebih besar yang 4/11. Tandanya kita ikutin yang ini ya deh ya. Terbuka ke arah 4/11. Itu cara pertama kalau pakai sistem kali silang, dan ini enak banget. Kalau disuruh pakai cara yang lainnya boleh Kak Sari tulis ulang soalnya 1/3 dengan 4/11. Caranya yaitu dengan mencari KPK dari 3 dan 11. Di sini 3 sama 11, kalau mau cari KPK-nya kayak gini ya. 3 sama 11 itu sama-sama bisa, atau bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bagi 2, bisa bagi 3 nggak? Bisa. Ini 3 bagi 3 1. Tapi 11-nya bagi 3 nggak bisa Kak Sari. Ya udah, tetap aja 11. Lagi, sekarang 1 sama 11 ini bisanya dibagi berapa? Bisanya dibagi 11 ya. 1 bagi 11 tetap 1, 11 bagi 11 11. 11 bagi 11 1, sorry. Nah, kalau udah 1 sama 1 gini berarti udah selesai. Maka KPK-nya adalah 3 kali 11. Nah, berapa itu 3 kali 11? Yaitu 33. Ini KPK-nya. KPK dari 3 dan 11. Berarti harus kita tulis di sini jadi 33, ini juga 33. Terus kita berpikir deh, 3 jadi 33 itu kan karena dikali 11 ya. Benar ya, 3 kali 11 33. Berarti yang atas juga harus dikali 11. 1 kali 11 adalah 11. Yang 11 ini, 11 berubah jadi 33 itu karena dikali 3. Nah, berarti yang atas juga harus dikali 3. 4 kali 3 adalah 12.
Tuh, sekarang 11/33 dengan 12/33, mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 12/33. Jadi, 1/3 dengan 4/11 itu tandanya seperti ini. Toh hasilnya sama ya dengan yang kita kerjakan tadi. Boleh kalau yang disuruh menggunakan KPK, ikutin caranya seperti ini. Menentukan KPK-nya dulu, terus baru dirubah. Nah, buat kamu yang menentukan KPK-nya dengan cara lain juga boleh. Ada ya, misalnya dengan cara faktorisasi prima atau metode lain, silahkan. Nanti ketemunya juga akan sama ya. KPK dari 3 dan 11 adalah 33. Oke, nah sekarang soal yang B, 0,35 dan 3/8. Di sini udah kusalin soalnya ya, 0,35 3/8. Kalau mau dibandingkan, cara mudahnya ini 0,35-nya boleh kita rubah menjadi bentuk pecahan, boleh. Atau malah yang ini 3/8-nya kita rubah menjadi bentuk desimal juga boleh. Mau yang mana? Kali ini Kak Sari mau merubah yang ini aja, 3/8 menjadi bentuk desimal. Jadi yang 0,35-nya tetap. Yang kita hitung ini ya dek ya, sebelah sini. 3/8 kalau mau dirubah ke dalam bentuk desimal itu boleh dijadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah kalau 8 itu enaknya jadinya per 1000 aja. Kenapa? Karena 8 bisa jadi 1000 dengan cara dikali 125. Kalau 8 dijadikan 10 susah dikali berapa. 8 jadikan 100 juga susah, nggak bisa dikali bilangan bulat. Nah yang enak ini 8 dikali 125 aja jadinya 1000. Karena yang bawah dikali 125, yang atas juga dikali 125. 3 dikali 125 adalah 375. Terus 375 per 1000 kalau dijadikan desimal itu caranya gini, koma. Nah ini nolnya kan ada 3, berarti kita siapkan 3 angka di belakang koma. Angka yang paling belakang ambil dari sini 5. Kemudian angka berikutnya adalah 7, angka berikutnya adalah 3. Nah, karena di sini udah nggak ada angka lagi, berarti kita kasih 0. Maka ini 3/8 itu desimalnya adalah 0,375. Kita pindahkan ya, 0,375. Sekarang dibandingkan 0,35 dengan 0,375, mana yang lebih besar? Ini 0 sama, berikutnya nih angka 3 sama, berikutnya nih angka 5, di sini angka 7. Pasti lebih besar yang angka 7 ya. Maka mulut ikannya terbuka ke arah 0,375, ke sini juga. Jadi itu tandanya ya, 0,35 dengan 3/8 itu tandanya terbuka ke arah 3/8. Ya dek ya, kalau dibaca 0,35 itu kurang dari 3/8. Kita pindahkan pada bukunya. Oke, ini tadi kalau yang dirubah 3/8-nya menjadi desimal, boleh. Kalau kalian mau merubah 0,35-nya menjadi pecahan juga boleh. Terus nanti dibandingkan lagi ya. Nah, ikut aja caranya Kak Sari ini ya, supaya lebih gampang. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang C. 2 3/10 dibandingkan dengan 2,35. Kayak tadi, ini 2 3/10-nya akan kurubah menjadi desimal. Ini ya, udah aku catat ya, 2 3/10 dengan 2,35. Yang 2,35 tetap aja. Nah, yang ini yang dirubah ya dek ya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 10 kali 2, 20. 20 tambah 3, 23. 23 per berapa? 23 per 10. Boleh tulis dulu di sini. Nah sekarang 23/10 ini kalau dirubah menjadi bentuk desimal, ini tetap dulu. Caranya gimana? Lihat, per 10 itu kan hanya ada satu angka. Berarti nanti juga ada satu angka di belakang koma. Nah, angkanya kita ambilkan dari sini. Berarti yang paling belakang kan angka 3. Ya udah angka 3. Terus angka 2-nya di mana? Taruh di depannya koma. Gitu. Jadi 23/10 itu 2,3 ya. Otomatis 2 3/10 itu desimalnya adalah 2,3.
Nah, sekarang kalau dibandingkan 2,3 dengan 2,35, mana yang lebih besar? Ini 2 sama, 3 sama. Nah, ini punya angka 5, di sini nggak punya angka apa-apa. Kalau nggak punya angka apa-apa itu sebenarnya kayak punya angka 0 gitu aja. Ya, di sini angkanya 0, di sini angkanya 5. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang 2,35, ya. Jadi, terbuka ke arah 2,35 gitu. Oke, kita pindahkan. Wow, A sama B sama C semuanya masih sama. Kebetulan ya nggak apa-apa sih, yang penting jawaban kita bener gitu aja ya Dek ya. Untuk yang D, negatif 0,125 dengan negatif 1/20. Karena ini sudah sama-sama negatif, berarti yang kita perhitungkan angkanya saja ya, 0,125 dan 1/20. Kak Sari mau merubah yang 1/20 ini menjadi desimal. Seperti ini. Kita catat dulu. 0,125-nya tetap, yang ini 1/20 ya. Negatifnya kan udah kita abaikan aja ya, toh dua-duanya sama-sama negatif. Nah, di sini. Sekarang 1/20 kalau mau dijadikan desimal itu enaknya per 20-nya ini kita rubah menjadi per 100 dengan cara dikali 5. Kalau yang bawah dikali 5, atas juga dikali 5. 1 kali 5 adalah 5. Oke, yang 0,125 tetap. Nah, sekarang 5/100 ini desimalnya berapa? Nih, ada 2 0, berarti kita sisakan 2 angka di belakang koma. Angkanya ngambil dari sini. Adanya angka 5 aja, Kak. Ya udah tulis paling belakang. Nah, di sini ditulis apa? 0. Yang depan 0 juga. Jadi 5/100 itu 0,05. Yang ini tetap 0,125. Nah, sekarang baru menentukan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang kita pilih yang lebih besar aja. Terus, terakhir hati-hati, tanda negatifnya kita sertakan sekarang. Ini negatif, ini negatif. Berarti di sini negatif, di sini negatif, ini negatif, ini juga negatif. Nah, negatif 0, ini juga sama, negatif 0, di sini angka 1, di sini angka 0. Dah. Dari situ sudah bisa kita tentukan mana yang lebih besar. Hati-hati, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang ini. Loh, Kak, kan ini 1, di sini 0. Masa lebih besar yang 0? Iya, karena dia negatif. Ingat, kalau negatif itu, Dek, nih misalnya ya, ini 0, ini negatif 1, di sini negatif 2, di sini negatif 3. Negatif 1 dengan negatif 3 mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar yang negatif 1 kan? Iya, kesini makin kecil loh. Kalau Kak Sari menerangkan itu seringnya dengan terowongan Doraemon ya, terowongan ajaib. Jadi makin ke sana itu yang makin besar loh. Nih, makin besar orangnya, makin kesini makin kecil. Nah, kalau ini kan negatif 0 sama ini negatif 0 juga. Nah, ini koma. Di sini angkanya 0, di sini angkanya 1. Kalau 0 itu kan nanti di sebelah sini. Terus kalau 1, karena dia negatif kan berarti di sebelah sini negatif 1. Berarti benar dong ya, yang 0 itu lebih besar daripada negatif 1. Tuh, ini 0, ini negatif 1. Berarti lebih besar yang 0. Berarti tandanya lagi-lagi seperti ini. Gitu deh ya. Oke ya. Gimana? Untuk soal yang D ini pasti banyak pertanyaan. Boleh deh kalau misalnya Kak Sari bantu lagi kayak gini. Misalnya nih, pakai garis bilangan yang sebenarnya. Kak Sari buatkan ya. Ini, kalau Kak Sari buatkan garis bilangan yang sebenarnya kayak gini nih, Dek. 0-nya di sebelah sini, sebelah kanannya itu dia langsung loncat 0,05. Berarti sebelah kirinya dia loncat negatif 0,05. Berikutnya negatif 0,10 ya. Tadinya 5 jadi 10. Terus negatif 0,15 ya. 10 jadi 15. Negatif 0,20. Negatif 0,25. Negatif 0,30. Negatif 0,35. Nah, punya kita negatif 0,125 itu berarti masih ke kiri terus ya. Nah, yang negatif 0,05-nya sudah ada di sebelah sini.
ya. Negatif 0,125-nya terus ke kiri. Kan semakin ke kiri itu semakin kecil ya sayang ya. Kalau digambar ke terowongan juga kayak gini. Tuh, yang negatif 0,05 itu sebesar ini orangnya. Ini kan ke sini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, punya kita bahkan negatif 0,125. Masih jauh banget loh. Paham ya? Terbayang ya, meskipun tidak digambar seluruhnya. Yang jelas, negatif 0,05 itu lebih besar. Makanya dia dicaplok. Karena ikannya memilih yang lebih besar daripada negatif 0,125. Jelas ya dek ya. Nanti kalau masih kurang jelas, tanyakan ke Kak Sari lagi di kolom komentar ya. Atau tambah latihan soal aja biar makin paham. Latihan soalnya boleh dari LKS, bagus banget nih, banyak soal-soal di sana. Boleh dari PR-PR yang dikasih guru kalian, itu dikerjakan sebaik mungkin, jadi nanti kalau ujian kalian siap. Karena biasanya ujian itu diambilkan dari PR-PR juga. Nah, kalau kamu kesulitan mengerjakan soal-soal ini, boleh masuk ke grupnya Kak Sari ya. Chat aja ke 081 456 10 9 870. Sekali lagi, grupnya Kak Sari ini dua macam deh, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.